Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Alhamdulillah, episode ini kita akan berbicara tentang wahyu pertama yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semua tahu bahwa ada 5 ayat pertama yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 5 ayat pertama itu terdapat pada awal surah Al-Alaq. Ada juga yang menamainya surah Iqra. Karena kata pertama di sana adalah Iqra. Hampir sepakat ulama menyatakan bahwa inilah surah 5 ayat itu yang diterima pertama kali oleh Rasulullah. Memang ada riwayat lain, tapi lemah, yang menyatakan bahwa wahyu pertama itu adalah Al-Fatihah. Tapi pendapat ini saya katakan lemah. Bahkan kelemahannya tersirat pada kandungan suratul Fatihah itu, yang di sana antara lain ada menyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami mengabdi. Kata kami itu menunjukkan bahwa waktu itu sudah banyak orang. Oke, baiklah. Tidak banyak diungkap oleh sejarah bagaimana kehidupan Rasulullah sebelum turunnya wahyu. Sayyidah Aisyah pernah bertanya kepada Nabi, bagaimana sih ceritanya, keadaanmu sebelum turunnya wahyu itu? Beliau berkata bahwa saya sebelum turunnya wahyu ini selalu terdorong untuk menyendiri. Hubbiba ilayyal khala. Kita tahu sebelum itu Rasulullah bergaul dengan masyarakat. Kita tahu sebelum itu Rasulullah berdagang. Tetapi hubbiba ilayyal khala, kata Nabi, dicintakan kepadaku, aku didorong oleh suatu kekuatan yang saya tidak tahu, sehingga saya senang menyendiri. Bisa digambarkan, beliau menyendiri keluar dari situasi keramaian kota Mekah, pergi ke Gua Hira. Kalau kita lihat sekarang Gua Hira itu sulit mendakinya. Tempat masuknya sulit. Tetapi ada dorongan. Dorongan itu dipersamakan oleh sementara ulama dengan dorongan kepada binatang untuk mengungsi dari suatu tempat yang sebentar lagi akan terjadi gempa di sana. Nah, Nabi juga, kamu pergi menyendiri. Dan pada suatu malam, disepakati bahwa itu malam. Ada yang berkata tanggal 17 Ramadan, ada yang berkata tanggal 27 Ramadan. Pada malam itu Nabi didatangi oleh malaikat Jibril sambil merangkul beliau dan memerintahkan Iqra. Itu yang pertama, Iqra, bacalah. Nabi tidak bisa membaca. Asosiasi pertama beliau bahwa beliau disuruh membaca dari suatu tulisan. Maka beliau menjawab, ma ana biqari, saya bukan orang yang pandai membaca. Dirangkul lagi. Rangkulannya begitu keras sampai Nabi melukiskannya, saya kira itulah kematian. Iqra. Nabi menjawab, ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Dirangkul yang ketiga kalinya, dalam satu riwayat dikatakan bahwa Nabi kemudian bertanya, ma aqra, apa yang saya mesti baca? Maka
Jibril menyampaikan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Oke. Sekarang mari kita masuk dalam penafsiran ayat ini. Iqra. Iqra itu terambil dari kata qara'a yang arti awalnya menghimpun. Menghimpun. Kalau saya ada kata-kata misalnya saya, itu kan S-A-Y-A. Saya himpun itu, bagaimana kalau saya menghimpunnya? Saya itu namanya membaca. Bisa jadi ada dalam benak saya sesuatu yang saya ucapkan ulang, itu namanya membaca. Membaca itu tidak harus dari suatu teks tertulis. Tidak sah salat yang tidak baca Al-Fatihah. Apa kita mesti bawa Quran untuk? Tidak kan? Nah, itu membaca. Asalnya menghimpun. Dari kata menghimpun ini lahir makna-makna yang lain. Meneliti, meneliti, melakukan pengamatan dan lain-lain sebagainya. Syaratnya yang diperintahkan di sini adalah bismi rabbik. Nah, bismi rabbik. Ada yang mengartikan ba di situ sisipan. Sehingga seakan-akan Nabi dinyatakan bacalah nama Tuhanmu. Berzikirlah. Ada lagi yang mengatakan ba di situ berarti menyertakan. Bacalah dan dalam bacaan itu sertakanlah nama Tuhan. Artinya lakukanlah itu dengan menyertakan nama Tuhan. Baca bismillah, ingat Tuhan. Ada lagi yang berkata bismi rabbik itu demi Tuhanmu. Bacalah demi Tuhan. Seakan-akan kita diperintahkan untuk membaca bukan karena ingin mencapai sesuatu, tetapi demi mencapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebabnya dalam pandangan Islam, ilmu bukan buat ilmu, tapi ilmu demi karena Allah. Dan sesuatu yang demi karena Allah itu pastilah membawa kemaslahatan untuk pribadi, untuk keluarga, dan untuk masyarakat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di surah di awal ayat ini, wahyu pertama ini, Allah memperkenalkan dirinya dengan ciptaannya alladzi khalaq, yang mencipta, dan memperkenalkan sifatnya, yaitu apa? Al-Akram. Bacalah bismi rabbik, yang mencipta. Tidak disebut apa yang diciptanya. Kalau tidak disebut, berarti segala sesuatu yang tercipta adalah ciptaan Allah. Dan salah satu yang paling hebat dari ciptaannya itu adalah manusia. Karena itu disebutnya lagi khalaqal insana min alaq. Alaq apa artinya? Bisa berarti segumpal darah, bisa berarti sesuatu yang berdempet di dinding rahim. Itu sperma dan ovum kalau bertemu, dia membelah jadi dua, dari 2 jadi 4, 4 jadi 8, demikian seterusnya sampai berdempet di dinding rahim. Kalau penafsiran ini kita terima, maka ini adalah isyarat ilmiah dari Al-Quran yang belum diketahui orang pada masa turunnya Al-Quran. Ada lagi kata alaq dalam arti sesuatu yang bergantung, karena memang manusia ini tidak dapat berdiri sendiri. Selalu bergantung pada yang lain, dan ketergantungannya yang paling besar adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu adalah Al-Akram. Akram itu yang paling. Hanya sekali di dalam Al-Quran ada kata Al-Akram yang menyifati Tuhan. Lainnya itu Karim. Dan selalu dikaitkan dengan Rabb, Tuhan pemelihara dan pendidik.
Ada dibahas oleh ulama. Kenapa ayat ini mengulangi perintah Iqra? Iqra bismi rabbik, Iqra wa rabbukal akram. Ada yang berkata perintah pertama membaca untuk diri, belajar. Perintah yang kedua membaca untuk orang lain, mengajar. Jadi ada kewajiban membaca untuk diri sendiri, ada kewajiban mengajar. Ada lagi yang berkata, Iqra yang pertama dalam sholat, Iqra yang kedua di luar sholat. Hemat saya, yang paling baik itu menyatakan begini. Allah itu maha pemurah. Dunia ini kalau kita teliti, sejak dulu sama saja keadaannya. Dia bulat, ada matahari, ada bulan. Tetapi setiap dia dibaca, walaupun objeknya sama, ada saja rahasianya yang diungkap. Al-Quran juga begitu. Dari dulu Al-Quran ini begini. Tetapi ada saja makna-makna baru yang muncul. Itulah kemahamurahan Tuhan. Jadi seakan-akan di sini, bacalah objek itu pertama kali, ulangi membaca lagi objek itu, niscaya kamu akan mendapat makna-makna baru. Kenapa? Karena Tuhanmu memang adalah Al-Akram. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang mengajar dengan pena dan mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, di sini ada dua kali lagi kata allama. Mengajar dengan pena. Seringkali bahasa menggunakan alat, menyebut alat, tetapi yang dimaksudnya adalah hasil dari alat itu. Seringkali dia menggunakan kata yang menunjuk penyebab, dan yang dia maksud adalah dampaknya. Kalau saya berkata begini, saya takut hujan, apa maksudnya itu? Takut basah, akibatnya basah atau sakit. Bil qalam, dengan pena. Pena ini alat. Apa hasil penggunaan alat itu? Tulisan. Tuhan mengajar manusia melalui tulisan-tulisan yang ada. Anda membaca, itu salah satu bentuk pengajaran Tuhan. Nah, terus, allama bil qalam, allamal insana ma lam ya'lam. Nah, di sini ada lagi pengajaran Tuhan yang tidak melalui alat. Kalau yang pertama pengajaran melalui alat, yang kedua tanpa alat. Apa itu? Wahyu. Ya toh? Mimpi. Ilmun laduni. Anda peroleh tanpa. Itu bisa diibaratkan dengan komet Halley. Dia datang sekitar 70 tahun sekali. Dia yang memperkenalkan dirinya kepada kita. Bukan kita yang mencarinya. Ada ilmu yang diajarkan Tuhan tanpa upaya dari Anda untuk mendapatkannya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diingatkan melalui ayat ini, dan kita pun diingatkan bahwa apa? Kamu bisa memperoleh informasi, bisa memperoleh pengetahuan, walaupun kamu tidak usahakan pengetahuan itu, tapi itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allama. Itu sebabnya dalam pandangan Islam, perolehan ilmu ada yang kasbi, ada yang wahbi, ada yang diusahakan, ada yang merupakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berbeda dengan pandangan orang-orang di dunia barat. Kita bisa memperoleh pengetahuan dengan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anugerah itu diberikannya kepada orang-orang yang mendekatkan diri kepadanya. Nah, itu juga sebabnya sehingga jauh sebelum turunnya Iqra ini, Rasulullah setiap malam bermimpi. Dan apa yang beliau mimpikan itu terbukti kenyataannya. Mimpi-mimpi yang dialami oleh Rasul itu tujuannya mengajar beliau bahwa, hai Muhammad, kamu bisa memperoleh informasi tanpa usaha kamu.
Bagaimana itu tanpa usaha? Buktinya, apa yang kamu mimpikan malamnya, itu ternyata terbukti keadaannya. Itu bagian. Jadi, allama bil qalam, dia mengajar manusia melalui bacaan, dan apa yang dia pelajari melalui bacaan itu sebenarnya sudah diketahui oleh yang menulis kan. Nah, jadi mengajar manusia apa yang telah diketahui oleh orang sebelumnya melalui bacaan, dan mengajar manusia tanpa alat apa yang belum diketahui oleh orang lain. Itu allama bil qalam, allamal insana ma lam ya'lam. Menarik sekali ini wahyu pertama yang diterima Nabi ini, perintah membaca buat orang yang tidak pandai membaca. Heran ya, orang nggak pandai membaca disuruh membaca. Menarik sekali bahwa bukti kebenaran Nabi ini adalah kitab Al-Quran. Padahal masyarakat itu tidak mengenal kitab, tidak mengenal tulis baca. Apa maknanya itu? Sejak dini Al-Quran mengingatkan bahwa kalau Anda ingin mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, Anda ingin maju di dunia dan berbahagia di akhirat, jalannya adalah membaca. Jalannya ada. Itu sebabnya ada orang yang berkata, ada definisi manusia. Manusia definisinya apa toh? Antara lain binatang cerdas yang menyusui. Ya. Salah satu definisi manusia sekarang ini adalah manusia adalah makhluk yang membaca. Kalau Anda tidak membaca, bisa-bisa Anda tidak dinilai sebagai manusia. Ya. Sejak dini Al-Quran mengingatkan itu. Iqra bismi rabbik alladzi khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Dan karena itu, seperti apa yang saya katakan tadi, pengulangan kata iqra itu bertujuan belajar sendiri, mengajar orang lain, mempelajari sesuatu yang boleh jadi sudah pernah Anda baca sebelumnya, tetapi yakinlah bahwa ada wawasan baru yang muncul. Jangan ragu baca Al-Quran, walaupun ayatnya itu juga, pasti ada pandangan baru. Yang terakhir yang menarik dari Iqra ini Iqra terambil dari qara'ah. Anda mau 3 huruf, qaf, ra, hamzah, alif. Yang pertama qaf, yang kedua ra, yang ketiga hamzah. Anda bisa balik-balik, semua punya makna. Qara'a, aqarra, istaqarra. Kalau dahulukan alifnya. Anda bisa dahulukan alifnya, taruh ra-nya di tengah, ariqah. Tidak bisa tidur. Nah, itu semua ada isyarat-isyaratnya menurut Al-Quran. Orang yang membaca akan mantap hidupnya. Orang yang tidak membaca, itu dia tidak akan tenang, bagaikan orang yang tidak bisa tidur. Orang yang membaca, dia mengetahui jalannya ke tempat dia mantap dan bertempat tinggal. Orang yang tidak membaca itu tidak tahu di mana tempat tinggal yang baik untuknya. Itu jadi tidak serta-merta ya dipilih kata Iqra itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya dalam arti membaca, tapi ada isyarat-isyarat yang dalam yang ingin dia mengingatkan kepada kita tentang pentingnya membaca. Suatu masyarakat yang maju hanyalah masyarakat yang membaca. Baik, mari kita menyimpulkan apa yang kita ini. Saya kira salah satu kesimpulan adalah apa yang terakhir saya ucapkan, yaitu bahwa mari kita membaca dan membaca. Al-Quran tidak hanya memerintahkan sekali, tetapi 2 kali membaca. Bapak-bapak, ibu-ibu tahu, membaca 15 menit saja sehari
15 menit sehari. Itu Anda bisa baca paling tidak 3 buku saku dalam sebulan. Itu 15 menit. Bagaimana kalau setengah jam? Bagaimana kalau 1 jam? Nah, jadi pesannya yang pertama baca. Dan jangan bosan membaca, walaupun itu Anda sudah baca. Termasuk Al-Quran. Karena Anda akan mendapat kesan baru, memperoleh wawasan baru, karena Allah Maha Pemurah. Kalau tidak begitu, Al-Quran ini tidak akan ditafsirkan kecuali dengan penafsiran orang-orang dulu. Kita punya wawasan baru. Al-Quran itu diibaratkan seperti berlian. Orang melihat dari sini dia memancarkan cahaya. Melihat dari sana cahayanya lain lagi. Anda lihat sekali lagi dari sini lain lagi cahayanya. Nah itu pesan. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang kedua, Allah memperkenalkan dirinya pertama kali dengan sifat Al-Akram. Kalau begitu, optimislah terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita seringkali dinyatakan bahwa kita terlalu menonjolkan kemurkaan Tuhan. Optimislah. Tuhan itu Maha Pemurah, Al-Akram. Dia marah kalau Anda tidak minta padanya. Dia memberi lebih dari harapan Anda. Dia kalau menegur, dia tidak menegur dengan kasar, dengan halus dia menegur dalam kehidupan dunia itu. Itu antara lain makna karim. Allah Maha Pemurah. Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Manusia semua dilahirkan tanpa memiliki pengetahuan, tetapi dengan anugerah Allah kita dapat memperoleh pengetahuan. Di antara lain dengan banyak membaca sambil membersihkan hati agar mendapatkan anugerah ilahi dari pengetahuannya. Saya kira itu mungkin kesimpulan yang bisa kita ambil dari wahyu yang pertama ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.